Pertama gini ya, kalau kalau saya sih dari awal mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya bagian dari cross check self examination, karena kita ketahui bersama bahwa itu bukan safe on and realita, tapi kalau kita cek dalam dalam seminggu terakhir itu terkait dengan pemberitaan fresh count yang terjadi barusan, meskipun saya nggak lihat detailnya seperti apa, tentu saya sudah mendapatkan satu gambaran untuk mengatakan uh, apa yang dikatakan oleh Pak Sarwi Sandiago itu adalah bagian dari gambaran lapangan, bagian dari gambaran all of tackle yang ada di lapangan, sehingga saya katakan besar kemungkinan bahwa uh, off tackle tersebut tidak melebihi daripada kapasitas yang dimiliki oleh personal pemadam kebakaran atau personel yang terlibat terlaksana di lapangan. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, saya ingin mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi uh, di kantor BPD DKI Jakarta itu adalah kesalahan postur, kesalahan blessing in the disguise, kesalahan momen. Kenapa begitu? Saya mendapatkan satu analisisnya begini, kurang lebih ya. Tolong nanti di koreksi bahwa uh, posisi sekarang itu BPD DKI Jakarta kalau nggak salah dalam konferensi terakhir tadi mengatakan hampir semua lingkup, hampir semua uh, kerataan yang dihuni oleh BPD DKI Jakarta tentu itu menjadi satu asistensi atau satu postur untuk mengatakan blessing in disguise ataupun tidak. Nah, kembali ke posisi itu, saya mengatakan begini, pemirsa, bahwa saya tidak dalam mengejar hitungan matematika, namun saya mengejar bahwa hitung-hitungan kapabilitas yang ada di this individual faktualisasi. Mengapa? Karena itu sangat rumit kalau kita mengatakan besar atau tidak. Dalam perspektif saya, kalau kebakaran itu pasti besar, satu. Kedua, pasti tidak ada non eligible analysis untuk mengatakan oh ini salahnya siapa, hutan ini karena terbakar karena siapa. Bukan begitu, tapi melihat indikasi-indikasi faktual yang mengarah ke arah itu. Maka dengan demikian saya bisa menganalisis begini. Maka dengan demikian apa yang terjadi di kantor BPD DKI Jakarta, apa yang terjadi di Bromo, Tenggar Semeru, apa yang terjadi di Kalimantan, itu adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam sisi this impossible tadi. Sisi this impossible yang mengkaitkan faktor, yang mengkaitkan satu dengan yang lain, yang mengkaitkan satu dengan individu yang lain, yang mengkaitkan variabel yang lain,
kompleksitas yang lain, maka boleh jadi saya mengatakan besar kemungkinan 100% saya mengatakan bahwa kebakaran ini karena olah manusia, bukan karena olah alam gitu. Karena individunya sudah pasti ke situ, larinya sudah pasti ke situ, intelektual dadernya udah pasti ke situ, tinggal kita mengatakan alibinya larinya mau kemana, itu aja gitu. Kalau gini, saya simpelnya gini, saya gampang membaca alibi orang ya. Saya orang yang sangat gampang sangat mudah untuk membaca alibi orang, larinya kemana, indikasinya kemana. Faktanya sekarang, kalau kita lihat faktanya sekarang bahwa 2 kali 40, 2 kali 50, 2 kali 50, lah jangkauannya tinggal kita cek apakah 50%, 40%, atau 30%. Kalau 30% berarti indikasinya arah angin ke utara misalnya, atau arah angin ke selatan. Tetapi kalau 50% itu arah angin ke sebelah kiri atau sebelah kanan Samudra India misalnya, kalau gitu. Karena ini fleksibel sekali kalau kita bicara bahwa kebakaran yang terjadi di berbagai macam Indonesia, selain juga kita menghadapi El Nino, kita menghadapi kekeringan di mana-mana, tetapi namun demikian versi itu pasti ada. Kompleksitas penanganan itu pasti ada. Saya tidak menampik itu tidak ada, tapi pasti ada dan pasti ditangani dengan maksimal, dengan kolektif, efektif, dan efisien mungkin gitu. Ya kalau kan begini, kalau yang ditanya apa yang menjadi barometers atau ukuran untuk mengatakan bahwa ini sudah memasuki fase yang sangat krusial, misalnya kebakaran untuk apa, itu tinggal simple gitu. Kalau saya melihatnya koordinasi antara pihak itu harus seketat mungkin, sekolektif mungkin. Jangan dibiarkan ada celah di situ, jangan dibiarkan ada kemanufaktur di situ, karena kalau kita memaksa itu kita akan habis sendirian tanpa ada versi yang lain yang mengatakan di luar itu gitu. Ya tadi saya bilang bahwa ini akan menarik untuk kita bicarakan, bahwa hasilnya nanti kita mengatakan end of the day, end be of the day, atau end cross of the day. Tinggal kita memilih diksi yang mana yang benar, tinggal kita memilih diksi yang mana yang salah dan sebagainya. Itu yang saya batasi dalam ruang pembicaraan ini tentu gitu ya. Kalau dibilang versinya tentu gini, kalau dibilang versinya tentu tidak sama, karena versi semua pengamat fleksibilitasnya atau pandangannya akan beda gitu. Versi saya beda, versi si ini beda, si orang beda, si orang itu beda, dan segala macam. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Kita melihat dari sisi crossing atau kita melihat dari sisi luar crossing. Kalau luar crossing, besar kemungkinan ya seperti itu gitu.
Terima kasih, saya kira demikian dulu. Makasih.